Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kesempatan kali ini Kak Farsa akan menyampaikan panduan atau tutorial bagaimana memulai tryout AKM Bintang Pelajar. Baik buat adik-adik yang ingin melaksanakan tryout pada hari ini, silahkan menyimak panduannya ya. Baik, pertama-tama pastikan di handphone Android adik-adik sudah terinstall aplikasi Android Bintang Pelajar ya. Aplikasinya bisa di-download di Play Store, search atau cari dengan kata kunci Bintang Pelajar. Nah, nanti ada aplikasi yang logonya seperti ini ya, hijau kuning tulisannya Bintang Pelajar. Ya, di-download kemudian di-install. Setelah di-download dan di-install, adik-adik bisa login atau masuk ke dalam aplikasi menggunakan akun yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu Guru Wali Kelas adik-adik. Baik, kakak ini menggunakan akunnya Atskia. Kakak masuk menggunakan akun Atskia. Setelah berhasil masuk, login. Atau kakak coba ulang ya dari awal ya, dari login biar lebih paham ya. Kakak akan coba login menggunakan akun salah satu dari peserta tryout ya. Baik, kakak coba masuk menggunakan akunnya Ahsan Hakiki ya. Akun Ahsan Hakiki. Daftar, kita klik username-nya ya, atau akunnya Ahsan Hakiki. AKM huruf besar semua. 126 00 26. Kata sandinya atau passwordnya C 51054. Kita bisa memastikan apakah yang kita ketik ini sudah betul huruf dan angkanya. Kita klik saja tanda mata ini. Berarti sudah betul ya. Silakan klik masuk. Nah, setelah berhasil masuk, menu tryout-nya ada di mana? Kita cari di bagian paling bawah. Kita scroll ke bagian paling bawah. Sebentar, agak nge-lag ya. Oke, sudah sampai ke menu paling bawah. Di sana ada banyak pilihan menu. Pilih menu event. Ya, di bagian paling bawah ada menu event. Diklik menu event. Nah, kemudian nanti akan muncul judul soalnya, tryout 1 AKM. Ya, dalam hal ini kakak sedang mencoba atau sedang masuk menggunakan akun peserta tryout AKM dari SDIT Thorik bin Ziyad Jatimulya. Nanti kalau peserta tryoutnya dari sekolah lain, biasanya nama soal atau nama judul tryoutnya akan berbeda. Ya, misalkan AKM dari sekolah SMP Al-Azhar Syifa Budi Jati Bening. Maka nanti soal tryoutnya tryout ke berapa AKM? Ya, misalkan tryout ke 1 AKM SMP Al-Azhar Syifa Budi Jati Bening. Nah, dalam kesempatan ini kakak sedang mencoba tryout 1 AKM dari SDIT Thorik bin Ziyad Jatimulya. Sehingga judulnya seperti ini ya. Insya Allah dalam setiap kesempatan tryout, judul soal yang muncul hanya ada satu. Tidak ada pilihan lain. Nah, ini kalau sudah muncul sebenarnya silahkan diklik
nanti akan muncul 2 jenis subtes atau subsoal, yaitu ada soal literasi membaca dan ada soal numerasi. Yang dikerjakan yang mana? Dikerjakan kedua-duanya. Tryout AKM itu meliputi soal literasi dan juga numerasi. Nah, untuk tryout AKM SD itu jumlah soalnya masing-masing untuk literasi dan numerasi masing-masing ada 30 soal. Dengan durasi waktu 75 menit pengerjaan setiap sub soal. Literasi membaca 30 soal bisa dikerjakan dalam waktu 75 menit. Numerasi juga sama, 30 soal bisa dikerjakan dalam waktu 75 menit. Berbeda dengan SMP ya, kalau tryout AKM SMP itu jumlah soalnya 36 masing-masing. Bisa dikerjakan dengan batas waktu 90 menit masing-masing. Oke, kalau sudah muncul 2 pilihan soal ini, yang dikerjakan yang mana duluan? Sebetulnya bebas, ya, boleh literasi dulu atau numerasi dulu. Tapi biasanya dalam kegiatan tryout kita seragamkan kerjakan numerasi dulu. Setelah numerasi selesai, jeda istirahat 10 menit misalkan, kemudian lanjut lagi dengan soal literasi. Misalkan kita coba mulai numerasi. Nah, sudah muncul seperti ini, 30 soal 70 menit. Kalau sudah yakin, maka klik mulai. Setelah klik mulai, nanti akan muncul soal seperti ini. Dan di bagian pojok kanan atas ada timernya. Tadi waktunya berapa? 75 menit ya, 1 jam 15 menit. Maka adik-adik ketika mengerjakan soal, perhatikan juga jamnya ya. Jangan sampai terlena ya, keasikan ngerjakan soal tapi nggak lihat waktu, tahu-tahu waktu sudah habis. Padahal belum semua soal terjawab. Ingat soalnya 30 soal untuk SD bisa dikerjakan dalam waktu 75 menit. Nah, soal AKM itu ada beberapa soal ya, tidak hanya pilihan ganda, tapi di dalamnya ada soal pilihan ganda, ada soal uraian, ada soal pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu berarti adik-adik bisa mengerjakan lebih dari satu jawaban. Seperti contohnya dalam soal nomor 1 ini. Kamu boleh memilih lebih dari satu jawaban tuh, di situ ada keterangan. Berarti ini pilihan ganda kompleks. Adik-adik bisa memilih jawaban A dan B, A dan C, dan seterusnya ya. Nah, untuk melihat di sini kan berdasarkan ya soalnya berdasarkan ilustrasi di atas. Ilustrasi yang mana? Tidak ada ya. Nah, untuk bisa melihat ilustrasinya, klik tombol biru yang ada di atas ini. Lihat teks atau gambar berikut. Diklik. Oh, agak nge-lag ya. Biasanya kalau nggak langsung muncul gambarnya itu karena kejaringan internet kita. Ini kakak lagi menggunakan provider internet dari IM3, ya, Indosat. Kalau pakai Telkomsel biasanya lebih cepat. Atau kalau pakai WiFi Home yang 100 mega, yang 100 Mbps biasanya lebih cepat. Nah, setelah muncul gambar ini adik-adik bisa baca ya gambar ini dan ini jadi acuan untuk menjawab soalnya. Misalkan kita jawab B dan C, selanjutnya ini juga C dan D misalkan selanjutnya dan seterusnya selanjutnya ya. Nah, kemudian ini ada soal menjodohkan, misalkan nomor 1 setuju, nomor 2 tidak, 3 setuju, 4 setuju, selanjutnya. Terus ya, dikerjakan sesuai jenis soalnya. Kalau soal yang lebih dari satu bisa lebih dari satu jawaban, silakan dijawab lebih dari satu jawaban. Kemudian ini ada yang esai atau uraian singkat. Nah, lihat di sini, perhatikan dan cermati gambar 1. Nah, untuk melihat gambarnya klik lagi seperti tadi soal nomor 1 ya. Diklik, nah bisa kelihatan gambarnya. Baru misalkan jawabannya 50 ml. Ya, lanjut lagi. Tes. Juga. Ya biasanya kalau bentuk checklistnya kotak checklist itu biasanya soal-soal yang bisa dijawab lebih dari satu jawaban. Tapi kalau bulat itu biasanya pilihan ganda tunggal ya, hanya bisa memilih satu jawaban. Selesai. Nah, selesai di sini untuk bagian pertama. Jadi dalam satu sub soal, misalkan literasi, itu ada 3 bagian. Kan tadi jumlah total soalnya 30 ya.
Total soal numerasi 30, literasi 30. Nah, 30 itu dibagi 3 dalam setiap sub soal. 10, 10, 10. Nah, tadi kakak sudah mengerjakan sampai 10 soal pertama. 10 soal pertama ini nanti sama aplikasi ditanyakan, apakah sudah yakin dengan jawaban yang tadi kita jawab ya dari nomor 1 sampai 10. Kalau belum yakin nanti dulu dicek lagi ya, dibalik lagi coba digeser, dibalik lagi ke soal-soal yang tadi belum yakin. Tapi kalau sudah yakin, oke langsung selesai, klik ya. Nah, setelah klik ya nanti kita akan masuk ke soal 10 kedua, 10 soal kedua, bagian kedua. Nah, ini sudah 10 soal bagian kedua yang nomor 11 dan seterusnya. Kita jawab bebas saja. Ya. Ini hanya contoh, kakak buat contoh saja. Selesai, yakin. Nah, sekarang sudah masuk ke bagian ketiga ya, soal nomor 21 sampai 30. Oh iya, untuk melihat gambar atau teks, ini kalau gambarnya tulisannya kekecilan, bisa diperbesar ya dengan cara gimana? Dengan cara kita mainkan jari kita ya di layar. Nah, ini bisa kelihatan lebih besar. Tuh. Ya. Tapi kalau sudah cukup ya tidak perlu. Oke. Sudah selesai di soal nomor 30. Kalau kita sudah yakin dengan jawaban kita klik ya. Oke, sampai di sini tryout Anda sudah tersimpan, tryout selesai. Nah, tryout selesai sini kita baru mengerjakan numerasi ya. Jadi belum selesai semuanya. Literasi kan belum. Oke, kita sekarang mengerjakan literasi gimana caranya? Klik OK, jawab dulu kuesionernya, ya kita jawab kuesionernya, ya, klik simpan. Nah, kembali lagi ke tadi event, tryout 1 AKM. Sekarang pilih literasi. Kerjakan dengan cara yang sama seperti mengerjakan numerasi tadi. Ya, waktunya 75 menit untuk 30 soal. Demikian tutorial panduan dari kakak. Semoga Allah beri kemudahan ya. Selamat mengerjakan. Barakallahu fikum.